Yeah, in the first half we have to adapt a little bit also to that style of play. Also because it's the first time for some of us that play. Equalises for Indonesia. What a sensational move that was by Team Garuda. Seperti yang diketahui, bek keturunan timnas Indonesia JIJ tampil fenomenal saat laga debutnya bersama skuad Garuda. Meski Marcelino Ferdinand terpilih sebagai man of the match kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam, JIJ juga layak jadi pemain terbaik berkat performa ciamiknya. Jayadi, bek 23 tahun yang sah menjadi warga negara Indonesia akhir Desember tahun lalu, tak perlu lama menunggu waktu debutnya bersama timnas Indonesia senior. Masuk dalam skuad yang dipanggil pelatih Sintayong, JIJ langsung ditampilkan sebagai starter saat timnas Indonesia menang 1-0 berkat gol Egy Maulana Fikri. Absennya dua bek tengah langganan Elkan Bagot dan Jordi Amat bak berkah di bulan Ramadan bagi pria kelahiran Merlo, Belanda 2 Juni 2000 itu. Jayadi turun mengisi posisi bek tengah sisi kanan bersama Rizky Ridho dan pemain yang baru pindah ke Cerezo Osaka Justin Hubner dengan formasi 3 bek yang dimainkan Sintayong pada laga malam itu. Tak tegang sedikit pun, ia tanpa berlama-lama menunjukkan kelasnya di barisan pertahanan. Tak hanya piawai memotong bola, ia juga begitu tenang ketika menguasai si kulit bundar. Momen yang paling diingat masyarakat Indonesia tentu adalah ketika ia dengan tenang memainkan bola pada menit-menit akhir saat ia menjadi linesman barisan pertahanan. Bukannya cepat-cepat menyapu bola untuk mengamankan situasi serangan balik cepat Vietnam, JIJ justru unjuk gigi dengan menggocek penyerang Vietnam yang sudah percaya diri dapat memenangkan bola. Apa yang dilakukan Jayadi langsung menghipnotis seisi SUGBK yang semula tegang dengan decak kagum diiringi tepuk tangan. Positioningnya dalam mengatur serangan juga sangat baik, di mana ada satu momen pada menit ke-56. Ia memulai serangan dan mengakhiri serangan itu dengan sontekan ke gawang Vietnam yang sayangnya saat itu sepakannya masih lemah. Statistik dari @lapangan bola stat berbicara pada laga itu, JIJ tampil solid dengan 56 kali operan dengan akurasi 86,79%, melakukan 3 intercept, 2 sapuan, 2 tackle sukses dari 3 kesempatan, dan 1 tembakan tepat sasaran. Penampilan solidnya lalu berbuah pujian yang dilontarkan Sintayong yang seusai laga mengatakan JIJ terlihat sangat bagus. Seusai debut sempurnanya di SUGBK, Jai mengaku laga itu sangat emosional baginya. Didukung puluhan ribu supporter merah putih di Stadion Kebanggaan Tanah Air, membuat Jai tak bisa berkata-kata banyak hal. Ia hanya mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya pada supporter Indonesia malam itu. Kehadiran Jayadi di lini pertahanan Garuda bagai obat mujarab setelah pada 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua sebelumnya melawan Irak dan Filipina. Pertahanan Indonesia goyang dan kerap melakukan kesalahan sendiri. Tentu sangat tertanam jelas di benak pencinta sepak bola Indonesia bagaimana pertahanan merah putih melakukan kesalahan demi kesalahan di barisan pertahanan saat dibantai 1-5 lawan Irak di Stadion Internasional Basra pada 16 November tahun lalu. Begitu juga saat melawan sesama negara ASEAN Filipina di Stadion Rizal Memorial pada 21 November tahun lalu ketika pertahanan Indonesia dibombardir Patrick Rizal dan kawan-kawan yang berujung hanya raihan 1 poin dari laga tim asuhan Michael Wis tersebut. Pada laga melawan Vietnam, tim tamu lebih mendominasi permainan, terkhusus di babak pertama. Namun, Trio J, Rizky Ridho, dan Justin Hubner berhasil membuat tim julukan The Golden Star Warrior itu tak bisa berbuat apa-apa di kotak penalti dan tanpa satupun melesatkan tembakan tepat sasaran. Beberapa kali tembakan tidak tepat sasaran yang dibuat Vietnam pun juga jauh dari kata membahayakan karena akurasinya lemah hingga melambung tinggi. Meski belum sepenuhnya teruji melawan tim-tim Asia lainnya di kualifikasi Piala Dunia 2026, penampilan JIJ pada laga melawan Vietnam setidaknya sudah memberikan angin segar di pertahanan Indonesia yang kini sudah memiliki sosok bek yang tinggi, kuat, tenang, dapat membangun serangan, dan pandai membaca permainan. Tak ayal jika melihat aksi JIJ pada laga melawan Vietnam seperti melihat aksi-aksi yang ditampilkan salah satu bek tengah terbaik dunia. Bernomor punggung sama dan sama-sama memiliki darah Belanda seperti dirinya, yaitu Virgil van Dijk yang selalu tampil pandai dan tenang di lini pertahanan Liverpool.
Datangnya Van Dijk pada musim dingin 2018 membuat pertahanan Liverpool yang awalnya keropos menjadi begitu kokoh sejak kedatangan bek yang pernah memenangkan pemain terbaik Eropa pada 2019 itu. Begitu juga dengan Jay, kedatangannya juga membuat ketenangan ada di barisan pertahanan Indonesia yang berujung clean sheet pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah pada 2 laga sebelumnya dibombardir dengan 6 gol. Selain soal clean sheet, kemenangan itu juga menjadi kemenangan pertama di babak grup kualifikasi Piala Dunia setelah penantian 20 tahun sejak kemenangan 3-1 melawan Turkmenistan pada 17 November 2004 silam. Kini pekerjaan rumah untuk Jay menanti saat ia diharapkan kembali tampil solid dan tenang pada 3 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat tandang melawan Vietnam pada 26 Maret serta melawan Irak dan Filipina di kandang sendiri pada 6 Juni dan 11 Juni mendatang. Jay tak menampik bahwa jam terbang tingginya bersama klubnya saat ini Venezia sangat membantunya beradaptasi bersama timnas Indonesia. Sejak kepindahannya di klub yang bermarkas di Stadion Verlugi Venjo pada Juli 2023 lalu itu, JIJ telah tampil 18 kali di semua kompetisi dengan 7 clean sheet dan total menit bermain 1.514 menit bermain. Bahkan dia juga mengantarkan klubnya kini bertengker di zona promosi ke Serie A setelah menempati posisi kedua klasemen sementara Serie B Italia dengan 57 poin dengan 8 laga sisa. Bek 23 tahun itu sempat melewatkan 13 pertandingan Venezia musim ini karena menderita cedera oklusi vena retina, dan setelah pulih ia langsung kembali mendapatkan kepercayaan dari pelatih Paolo Vanoli di jantung pertahanan Venezia. Secara formasi permainan di mana klubnya memainkan formasi yang sama dengan apa yang diterapkan Sintayong, yaitu menggunakan formasi 3 bek sejajar, Jay mengaku juga sangat terbantu. Pada laga melawan Vietnam, ia terlihat cukup cair bekerja sama dengan 2 bek tengah yang dipasangkan dengannya oleh Sintayong, yaitu Rizky Ridho dan Justin Hubner. Kiper timnas Vietnam Philipp Nguyen masih tak terima dengan kekalahan Vietnam dari timnas Indonesia. Kiper yang punya darah Ceko itu merasa duel seharusnya tuntas 0-0. Seperti yang diketahui, Vietnam dihajar timnas Indonesia berkat 1 gol Egy Maulana Fikri. Gol tersebut terjadi di babak kedua. Prosesnya berawal dari lemparan Pratama Arhan yang disundul JIJ. Bola kemudian gagal disapu dengan baik oleh bek Vietnam. Bola jatuh ke kaki Egy Maulana Fikri yang tepat berada di mulut gawang. Seharusnya skor 0-0. Lawan cuma mencetak 1 gol dari lemparan ke dalam yang jauh. Jadi ini adalah kekalahan yang tidak menguntungkan bagi Vietnam. Kami kehilangan keunggulan, tapi tidak kehilangan harapan. Pertandingan kedua sudah di depan mata dan tujuan tetap tidak berubah, yaitu meraih 3 poin, jelas Philipp Nguyen. Indonesia saat ini duduk di posisi kedua dengan 4 poin. Vietnam ada di urutan ketiga dengan 3 angka. Puncak klasemen dihuni oleh Irak dengan 9 poin dan Filipina ada di dasar klasemen dengan 1 poin. All our minds, you put the work in, we got some work, man.